Jumat malam tanggal 31 Mei tahun 2013. Bekasi, perumahan Titian Indah, Medan Satria. Malam itu sepi, tenang, gak ada yang aneh. Lampu-lampu rumah mulai nyala satu persatu. Sekitar pukul setengah 8 malam, seorang pria keluar dari rumahnya, menaiki motor Kawasaki KLX 150 berwarna hijau, dan dia parkir di sebuah warung kelontong kecil yang berjarak sekitar 40 meter dari rumahnya. Tujuannya simpel, nongkrong, main kartu, dan ngobrol sama teman-temannya, seperti biasa. Malam itu di warung itu udah ada Gary, Hans, sama Petrus, dan juga Ratim, kakek berumur 70 tahun yang juga akrab dipanggil Aki. Duduk santai di depannya, sementara Popon, anak perempuan Ratim, duduk di dalam. Malam itu berjalan layaknya malam-malam sebelumnya, sampai waktu menunjukkan pukul 8. Dari arah gerbang, di belakang mereka, muncul seorang pria sambil berjalan kaki, jaket hitam dan helm yang tertutup rapat. Langkahnya santai, terlalu santai, dan gak ada yang curiga. Dia terus berjalan dan pelan-pelan mendekat. Dan setelah hampir berjarak 3 meter, dia tiba-tiba mengangkat pistol. 2 tembakan, 2 korban. Selesai dalam hitungan detik. Tito K, pria yang tadinya cuma mau main kartu di warung tetangga, gak pernah pulang lagi setelahnya. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama satu orang. Namanya Franciscus Refra, tapi kebanyakan orang mengenalnya dengan nama Tito K. Dan sebelum kita ngomongin gimana malam itu bisa kejadian, lo harus tahu dulu siapa dia sebenarnya. Bukan dari nama kakaknya, tapi dari cerita dia sendiri. Yuk kita mulai. Tito lahir di Kepulauan K, Maluku Tenggara, pada tanggal 2 April tahun 71. Dia merupakan anak bungsu dari keluarga Refra, keluarga petani yang sederhana, dan pastinya jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Tapi layaknya banyak anak muda dari sana, di penghujung masa remajanya dia milih buat ngerantau ke Jakarta. Dan pilihannya waktu itu, kuliah, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. Singkatnya, 2005 dia lulus. Dan ini yang menarik, dia nggak nunggu waktu lama. Pada bulan puasa di tahun kelulusannya, Tito langsung ngedatengin dosennya, Taufik Y. Chandra, dan bilang, saya mau jadi pengacara. Sebenarnya ini bukan minta pendapat ataupun minta saran. Kenapa? Ini menarik. Karena Tito udah mutusin apa yang dia pengen dari jauh-jauh hari. Dan singkatnya, setahun kemudian, di tahun 2006, Tito resmi jadi advokat. Tito juga ngebuka kantornya sendiri. Namanya Tito Refra, Cosmas Refra and Partner, di Wisma Megasunter, Jakarta Utara. Dan jujur aja, ini bukan kantor gede, dan juga bukan firma terkenal. Tapi itu punya dia sendiri, yang dibangun dari nol. Nah, sekarang, soal kenapa dia milih jadi pengacara. Dan ini menarik nih. Sebenarnya bukan karena dia idealis soal keadilan. Bukan juga karena pengen jadi pahlawan hukum atau apalah. Dan dosennya sendiri yang pernah cerita soal ini. Tito ngeliat kalau profesi pengacara itu salah satu jalannya buat naik kelas. Biar dia punya kekuatan di dunia legal. Dan ini yang paling penting, punya tameng hukum buat melindungi kepentingan keluarga dan jaringannya di Jakarta. Simple. Bukan otot, tapi ya pastinya sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan sebelum takdir berkata lain, ada satu mimpi lagi yang lagi kenceng-kencengnya dia kejar pada waktu itu, politik. Tito nyalonin diri jadi bacalek DPR RI lewat PAN, nomor urut 2, Dapil Papua Barat. Pada waktu itu, Tito udah lulus verifikasi administrasi tahap 1. Bahkan atribut kampanye udah dibeli semua. Intinya, semuanya udah siap. Dan bisa kita bayangin, anak bungsu dari keluarga petani dari Tatrean udah satu langkah lagi buat menuju Senayan. Dan ini, di mata para tetangganya di Titian Indah, mereka nggak ngeliat Tito sebagai adiknya John K. Dia ya cuma Tito, yang ramah, yang gak jaga jarak, yang tiap malam masih nyempetin mampir ke warung Aki buat main kartu bareng warga. Dan boleh dibilang, Tito punya dunianya sendiri. Tapi ini, ada satu hal yang gak pernah bisa dia lepas. Gak peduli sejauh apapun dia berjalan ke arah yang berbeda. Namanya Refra. Dan buat ngerti kenapa nama itu berbahaya, lo perlu tahu dulu siapa kakaknya.
Dan ini kakaknya Tito, John Revra, atau yang lebih dikenal sebagai John Kay. Lahir pada tanggal 10 September tahun 69 di desa yang sama, Tutrean, Maluku Tenggara. Keluarga yang sama dan juga latar belakang yang sama, tapi jalan hidupnya jauh berbeda. Dari kecil, John udah dikenal gampang banget tersulut. Sempet sekolah di Semea, tapi nggak lulus. Putus di kelas 2. Di tahun 86, pada saat John berumur 17 tahun, dia bohong ke ibunya dan bilang dia mau pergi ke Dobo sebentar. Padahal dia langsung naik kapal menuju Surabaya. Tanpa uang, tanpa rencana, tanpa ada seorang pun yang nunggu di sana. Dan pastinya, di Surabaya hidupnya cukup keras. Tidur di kolong jembatan, makan seadanya, dan katanya waktu itu John juga sempat ngedaftar di TNI Angkatan Laut. Dan dia hampir masuk. Tapi ini, kita udah tahu nih, John ini gampang tersulut. Di tahap seleksi, ada peserta lain yang manggil dia Ambon Hitam. Dan John, dia ngehajar orang ini di tengah-tengah proses seleksi pada waktu itu. Dan otomatis namanya langsung dicoret. Yang short temper alias yang gampang marah, ini kudu hati-hati ya. Di masa depan nih taruhannya. Singkatnya pada tahun 91 dia pindah ke Jakarta. Dan John mengawali karirnya sebagai security di kawasan Berlan, Jakarta Pusat. Dan dari situ, pelan-pelan John mulai ketemu dengan teman-temannya dari Kay. Sesama perantau Kay yang juga lagi susah di Jakarta, yang juga nggak punya siapa-siapa di kota ini selain satu sama lain. Nah, buat ngerti kenapa jaringan John bisa segede itu, lo harus tahu satu hal tentang orang Kay. Mereka punya filosofi yang bernama Ain in Ain. Ya ini kalau misalnya gue salah baca, mohon maaf ya. Yang artinya satu untuk semua. Dan ya, di kampung halaman yang terpencil, jauh dari jangkauan negara, orang Kay belajar satu hal dari kecil yang bisa diandalkan cuman orang sendiri. Dan filosofi ini mereka bawa sampai ke Jakarta. Makanya waktu itu John mulai ngumpulin nih para sesama perantau dari Kay. Karena ikatan yang terbentuk bukan sekedar pertemanan biasa, ini lebih dari itu. Singkatnya, pelan-pelan jaringannya mulai tumbuh. Di tahun 98 sampai 2000, John jadi ketua AMK, Angkatan Muda Kay. Dan dari sana anggotanya makin meledak, ribuan orang. Dan klaimnya ini sampai 12.000 orang. Dan pastinya bisnis berkembang. Debt kolektor, pengamanan, parkir, lahan, dan nama John Kay pelan-pelan jadi sesuatu yang gak mau disebut orang terlalu keras. Tapi, John bukan satu-satunya pemain di Jakarta. Ada Hercules dari Flores, ada kelompok Basri Sangaji, dan geng-geng lain yang masing-masing punya wilayah, punya orang, dan punya bisnis sendiri. Dan sesekali pastinya wilayah ini pernah bersinggungan. Bahkan, dua kakak John, Walterus dan Semi, tewas dalam bentrokan dengan kelompok Basri Sangaji. John kehilangan dua saudaranya di jalanan Jakarta. Dan buat orang Kay, kehilangan kayak gitu bukan sesuatu yang gampang dilupain. Ain in Ain. Ada satu kejadian yang bikin nama John Kay nggak cuma dikenal di kalangan tertentu, tapi dikenal semua orang. Tapi oke, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang perlu lo tahu dulu nih tentang Jakarta. Sebenarnya premanisme di kota ini bukan lahir dari kemarin sore, bukan juga produk reformasi, dan pastinya bukan dari hasil kebijakan yang salah. Premanisme udah ada lama banget di Jakarta. Dan sebenarnya negara udah pernah nyoba buat ngeberesinnya. Caranya, ya lumayan brutal waktu itu. Di tahun 80-an, di zaman rezimnya Soeharto, ada operasi yang namanya sampai sekarang masih bikin orang merinding. Petrus, penembak misterius. Ratusan orang ditemukan tewas, tangan terikat, dibuang di pinggir jalan, di got, dan di kebun. Boleh dibilang, gak ada pengadilan, gak ada proses hukum. Negara cukup bilang, lo harus pergi, dan bam, mati. Tapi nyatanya, premanisme gak mati. Dia cuma tidur bentar, mungkin tidur siang lah. Dan waktu Soeharto jatuh di tahun 98, dia bangun lagi. Tapi kayaknya kejadian waktu itu juga boleh dibilang jadi pemicu. Iya gak sih? Ya mungkin bisa jadi orang-orang yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Kita nggak tahu. Ada yang tahu? Ya silakan komen di kolom komentar. Dan dari sana, premanisme lebih besar, lebih terorganisir, dan pastinya lebih berbahaya. Di tengah kekacauan pasca reformasi, kelompok-kelompok berbasis etnis mulai mengambil alih.
Flores, Ambon, Madura, dan K. Ada lagi? Dan di jalanan Jakarta, nama-nama itu bukan sekedar asal daerah. Boleh dibilang itu juga adalah sebuah kekuatan. Dan disinilah John Kay tumbuh, di ekosistem yang emang subur buat orang-orang ya kayak dia lah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana ceritanya nama John Kay bisa dikenal oleh banyak orang. Jadi ceritanya, di tanggal 26 Januari tahun 2012, di Swiss Bell Hotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebuah hotel berbintang, bersih, dan rapi. Intinya bukan sebuah tempat yang bisa dibayangin jadi tempat lokasi pembunuhan. Tapi, malam itu, di kamar 2701, Tan Haritantono alias Ayung, Direktur PT Sanex Steel Indonesia, ditemukan tewas. Dan ini bukan tewas biasa. Badannya penuh dengan luka tusuk. Dan katanya sebanyak 32 tusukan. Di pinggang, di leher, dan di perut. 32. Gak usah dibayangin ya. Kalau dilihat dari hasilnya, ini kayaknya bukan amarah yang meledak sesaat. Juga bukan perkelahian satu arah. Ini sesuatu yang lebih dingin dari itu. Dan CCTV hotel ngerekam sebuah kejadian yang nggak bisa dibantah. John Kay dan belasan anak buahnya ada di sana pada malam itu, dan motifnya uang dan kekuasaan. Katanya ada urusan bisnis yang gak beres, ada permintaan uang dalam jumlah besar, dan saham perusahaan yang ditolak, dan penolakan itu berakhir dengan 32 tusukan. Singkatnya, polisi bergerak cepat. John Kay pun ditangkap, disidang dan dijatuhi vonis pada bulan Desember tahun 2012. Vonisnya 12 tahun penjara. Tapi ini, satu hal yang harus kita fahamin terlebih dahulu. John masuk penjara, tapi musuh-musuhnya nggak ikut masuk. Mereka masih ada di luar. Dan dengan dendam yang masih ada. Dan mungkin aja makin membara. Dan ini, adiknya, Tito, masih bebas di luar sana. Masih kerja tiap hari. Dan masih nongkrong tiap malam di warung Aki. Dan pastinya Tito juga nggak tahu bahwa ada yang lagi nungguin dia di momen yang paling tepat. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke malam kejadian itu, pada tanggal 31 Mei tahun 2013. Jadi di sekitaran pukul setengah 8 malam, Tito keluar dari rumahnya di Blok M nomor 1 Strip 3, naik motor Kawasaki KLX 150 berwarna hijau. Dan singkatnya, Tito keluar terus parkir di depan warung Aki yang berjarak 40 meter dari rumahnya. Tapi ini beda blok ya. Dan sesuai dengan cerita kita yang tadi, tujuannya simpel sebenarnya. Pengen nongkrong, main kartu, terus ngobrol sama teman-temannya. Ya, hal biasa yang dia kerjain setiap malam sepulang kerja. Dan di warung itu udah ada Hans, Gary, dan Petrus. Dan pastinya si Aki yang bernama Ratim yang pada waktu itu sudah berumur 70 tahun. Ya, namanya juga warungnya dia, pastinya dia nggak kemana-mana, nungguin pelanggannya di situ. Jadi singkatnya, malam itu mereka duduk nih, berempat, ada berdepan di meja. Yang jelas Aki ngadep ke Tito, dan mungkin Petrus sebelah kiri atau sebelah kanan, dan Gary, Hans, ya di sekitaran mereka lah intinya. Dan Popon, anak perempuannya si Aki, duduk di dalam warung. Oke, kebayang ya? Dan singkatnya lagi, permainan dimulai nih. Kartu mulai dibagi, mereka sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa mungkin. Intinya nggak ada yang aneh lah, nggak ada firasat apapun. Dan malam itu, kebetulan Tito duduk ngebelakangin pintu gerbang. Ya, gerbang perumahannya maksudnya. Gerbang yang ngehubungin perumahan Titian Indah sama perumahan Harapan Baru di sebelahnya. Dan Tito nggak tahu sama sekali apa yang ngedeketinnya dari belakang. Dan di sekitaran jam 8 malam, dari arah gerbang muncul seorang pria. Dia jalan kaki, boleh dibilang santai banget, gak buru-buru kayak yang gak ada urusan ke situ. Dan ini, pakai jaket hitam plus helm full face, alias wajahnya otomatis
nggak ada yang ngeliat. Dan perlahan-lahan dia mulai jalan nih, ngedeketin mejanya Tito dan teman-temannya. Yang pastinya waktu itu lagi asik ngobrol sama main kartu. Nggak ada suara, nggak ada teriakan, apalagi ancaman. Singkatnya, nggak ada konfrontasi sama sekali. Dan setelah jarak lebih kurang 3 meter, dia mengangkat pistolnya. Tembakan pertama langsung ke Tito. Satu peluru masuk dari belakang dan menembus mata kanannya. Tito langsung tersungkur saat itu juga. Dan setelahnya, pelaku mengarahkan pistolnya ke arah Ratim, si Aki. Satu peluru lagi keluar, tepat di dada kiri. Dan si Aki juga roboh pada saat itu juga. 2 tembakan, 2 korban dalam hitungan detik. Dan selesai. Dan ini, beberapa sumber bilang kalau urutan tembakannya agak berbeda. Tapi yang pasti, semua kejadian malam itu berlangsung cepet banget. Bahkan nggak bisa dibayangin sama siapapun yang ada di sana. Gary, Hans, dan Petrus panik banget. Dan Popon juga secepat itu lari keluar, ngedeketin bapaknya yang udah bersimbah darah. Terus bisa dipastiin, nggak ada yang ngejar pelaku. Dan di situasi itu kayaknya boro-boro juga mau ngejar pelaku gitu. Sementara korbannya, pertama orangnya mereka kenal, dan yang ada di otak pastinya gimana caranya biar korban ini selamat dulu. Ya biasanya kan gitu tuh. Dan pelakunya ya tanpa sadar udah hilang gitu aja. Dan intinya pelaku udah balik badan. Dia jalan cepet ke arah perumahan Harapan Baru. Menghilang lewat gerbang yang sama tempat dia datang tadi. Dan menurut informasinya, di luar ternyata udah ada rekannya yang nunggu di atas motor. Dan mereka kabur dari sana secepatnya. 2 orang, 1 eksekutor, 1 pengantar. Terencana, rapi, dan profesional. Singkatnya, Tito dan Ratim secepatnya dilariin ke Rumah Sakit Ananda, Medan Satria. Tapi perjalanan ini boleh dibilang cuman formalitas. Karena keduanya dinyatakan meninggal begitu mereka nyampe di rumah sakit. Oke, sedikit fakta. 2 tembakan, 2 korban, masing-masing 1 peluru. Dan nggak ada yang meleset. Boleh dibilang, ini bukan tindakan yang didasari dengan emosi. Ini eksekusi, terencana, dan dingin. Dan Aki Ratim, kakek 70 tahun yang hidupnya di warung kecil berjualan sembako seadanya. Tewas bukan karena dia punya musuh. Dia tewas karena berada di tempat yang salah. Terus ini nih, katanya polisi punya istilah buat kejadian ini, atau buat kasus ini. Katanya, ini juga bisa disebut sebagai shock terapi. Kenapa? Karena Ratim sengaja ditembak di depan teman-teman Tito, biar mereka nggak ngejar pelaku. Ya, mungkin buat kita yang normal ini kedengarannya nggak masuk akal alias, ya ini bukan kerjaan manusia lah. Tapi buat orang-orang ini, nyawa si Aki cuman dijadiin alat buat dia biar punya waktu buat kabur. TKP yang harusnya jadi barang bukti, justru jadi masalah berikutnya. Walaupun polisi datang gak lama setelah itu, suasananya masih chaos. Beberapa warga yang panik sempat bersihin lantai, pakai selang dan sapu lidi, buat ngebersihin darah ceritanya. Dan jadinya, ceceran darah Tito dan si Aki yang tumpah di lantai, banyak yang hilang ke bawah air dan ke sapu. Dan ini bukan konspirasi ya, juga bukan bagian dari rencana siapapun. Mereka cuman orang-orang biasa yang ketakutan dan bingung. Tapi sayangnya, mereka nggak sadar. Apa yang mereka bersihin malam itu malah lebih mempersulit proses penyelidikan. Tapi, polisi masih nemuin barang bukti penting. 1 selongsong peluru sekitar 3-4 meter dari meja. Dan dari selongsong dan proyektil kaliber 10 mm itu, polisi nyimpulin satu hal. Senjata yang dipakai pelaku adalah pistol jenis FN. Yang dimana ini bukan senjata murah. Senjata ini biasanya dipakai dan digunakan sama orang-orang yang emang beneran tahu gimana caranya pakai senjata. Ya, 4 saksi. Cuma 4. Hans, Petrus, dan Gary. 3 teman Tito yang barusan lagi asik main kartu bareng dia. Dan satu lagi, Popon, anaknya Aki Ratim, yang ada di dalam warung pada waktu itu. 4 orang, 4 pasang mata. Dan hasilnya, nggak ada satupun dari mereka yang bisa ngasih gambaran jelas soal si pelaku. Nggak ada deskripsi wajah, nggak ada tinggi badan yang pasti, dan nggak ada ciri khas khusus apapun. Dan ini sebenarnya bukan salah mereka ya. Kita juga tahu kalau pelaku waktu itu juga pakai helm yang ketutup semua lah, alias full face. Dan dengan kejadian yang begitu cepat,
Otomatis naluri dasar yang ngambil alih. Yang jelas bukan, ayo kita perhatiin pelakunya, tapi lindungi diri dan tolong korban. Pada waktu itu, Hans, Gary, dan Petrus pastinya langsung ngedeketin Tito. Dan sementara Popon pastinya langsung lari buat ngeliat kondisi bapaknya. Intinya pada malam itu semua fokus ke korban. Dan di tengah semua kepanikan itu, pelakunya berjalan dengan santai, ninggalin lokasi, menghilang, profesional banget. Sekaligus juga ngeselin banget. Nah, sementara itu, satu pertanyaan mulai meledak ke permukaan. Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Kay? Apakah ini balas dendam? Dan pastinya polisi ngejawab ini dengan penuh hati-hati. Motifnya pun masih didalami. Katanya belum ada indikasi yang mengerucut. Tapi ya, kita tahu sendirilah gimana publik. Mereka udah punya dugaan sendiri, bahkan sebelum polisi sempat ngomong. Dan satu nama yang selalu disebut di mana-mana, Hercules. 3 hari setelah penembakan, tepatnya tanggal 3 Juni tahun 2013, di Pengadilan Negeri Jakarta, seorang pria berjalan keluar dari ruang sidang, dikelilingi wartawan yang langsung mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Tubuhnya besar, langkahnya tegap, dan sorot matanya nggak gampang buat dibaca. Hercules Rosario Marshall, Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, nama besar di kalangan preman Jakarta. Orang yang selama bertahun-tahun identik sama Tanah Abang dan jaringannya yang mengakar kuat di sana. Singkatnya waktu itu wartawan pun nanya, "Hercules, komentar soal tewasnya Tito." Dan Hercules berhenti dan ngejawab dengan kalimat pendek. Tapi justru karena pendeknya ini, kayaknya ada sesuatu. Katanya, "Saya sekarang dihadapkan dengan persoalan saya sendiri. Saya tidak akan berkomentar terkait soal itu." Jawabnya. Sebenarnya ini bukan komentar yang boleh dibilang lumayan ngambang gitu. Pertama, dia lagi sibuk ngurusin masalah dia sendiri, dan dia nggak mau komentar soal ini. Seakan-akan, ya itu bukan urusan gue, kira-kira gitulah. Dan justru karena jawaban yang sesimpel itu, makin bikin publik penasaran. Kenapa? Karena Hercules dan John Kay bukan orang asing. Mereka punya sejarah. Tanggal 28 Agustus tahun 2012, kurang dari setahun sebelum penembakan Tito, 2 kelompok besar ini bentrok di Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Masalahnya rebutan pengamanan lahan sengketa. Waktu itu Hercules ngaku kalau kelompoknya diserang duluan sama kelompoknya John Kay. Dan bentrokan itu nggak selesai dengan jabatan tangan. Boleh dibilang dendam di dunia yang mereka tinggali nggak punya kadaluarsa. Tapi apa bener Hercules dalangnya? Jujur aja sampai sekarang nggak ada bukti yang ngarah ke sana secara langsung. Hercules pun nggak pernah jadi tersangka. Dan nggak ada saksi yang nyebut namanya secara eksplisit. Yang ada cuman sejarah. Dan pastinya timing yang bikin orang susah buat nggak curiga. Karena waktu Tito ditembak, Hercules lagi sidang kasus pemerasan dan kekerasan. Dia ditangkap bersama 50 anak buahnya beberapa bulan sebelum kejadian. Singkatnya, lagi kejepit dan juga lagi bermasalah. Dan di tengah semua itu, tiba-tiba adik musuh besarnya ditembak. Kebetulan, ya mungkin aja sih. Tapi di dunia yang mereka tinggali, kebetulan ini boleh dibilang barang yang langka. Dan sebenarnya Hercules bukan satu-satunya nama yang beredar. Karena John, dalam 2 dekade berkuasa di Jakarta, punya daftar musuh yang panjang banget. Kelompok Basri Sangaji, yang 2 kakak John tewas dalam bentrokan dengan kelompok mereka bertahun-tahun sebelumnya. Dan kelompok-kelompok lain yang pernah bersinggungan soal lahan, bisnis, dan wilayah. Dan satu kemungkinan lagi yang bahkan lebih gelap, bahwa ini bukan soal John sama sekali. Bisa aja bahwa ini adalah Tito sendiri. Sebagai pengacara dan sebagai calon legislatif, Tito pastinya punya urusannya sendiri yang kita nggak tahu. Karena orang yang ramah di warung Aki tetap punya kehidupan yang sepenuhnya nggak kelihatan dari luar. Dan di tengah semua spekulasi itu, satu fakta tetap berdiri. Pelaku nggak pernah ditangkap. Dalang pun nggak pernah ditangkap. Motif nggak pernah terkonfirmasi. Dan kasus ini resmi jadi cold case. Dan ada jenis kasus yang bikin kita frustasi. Bukan karena nggak ada jawaban, tapi kita tahu kalau jawabannya emang ada di satu tempat, di kepala seseorang, tapi nggak pernah keluar. Dan kasus Tito Kay, salah satunya. Malam 31 Mei tahun 2013 udah berlalu. Warung Aki yang jadi saksi bisu malam itu. Kita juga nggak tahu nih, apakah warungnya masih ada atau udah ganti pemilik. Dan Ratim,
Kakek 70 tahun dikubur tanpa tahu kenapa dia harus ikut mati malam itu. Dan Tito, seorang pengacara dan juga bakal calon legislatif, dan juga anak bungsu yang berjuang keras buat keluar dari bayang-bayang nama keluarganya, dikuburkan dengan pertanyaan yang gak pernah terjawab. Siapa yang menyuruh? Dan kenapa? Sebenarnya penyelidikan polisi jalan, terus lambat, terus berhenti. Gak ada nama tersangka yang resmi diumumin. Gak ada penangkapan, gak ada persidangan, dan gak ada vonis pastinya. Pelaku yang malam itu jalan dengan helm full face dan menggunakan pistol FN sampai sekarang gak pernah teridentifikasi secara resmi. Di satu sisi, Hercules tetap menjalani hidupnya. Kasus Tito gak pernah menyentuh namanya secara hukum, dan musuh-musuh John yang lain tetap di tempat mereka masing-masing. Dan pastinya juga dengan dendam masing-masing. Dan John sendiri, yang lagi ngejalanin vonis 12 tahun di balik jeruji, harus nerima kenyataan kalau adiknya juga udah pergi. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dalam sel. Titoke sebenarnya adalah salah satu dari mereka yang jatuh di tengah putaran itu. Bukan sebagai preman, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai adik. Sebagai anak bungsu yang milih jalan yang berbeda. Dan sebagai teman yang tiap malam mampir ke warung tetangga, walaupun cuman buat main kartu. Dan sampai hari ini, nggak ada yang tahu nih siapa yang narik pelatuknya. Nggak ada yang tahu siapa yang ngasih perintah. Dan juga nggak ada yang tahu kenapa Ratim harus ikut mati. Yang kita tahu cuman satu hal. 2 tembakan, 2 korban. Dan seorang pria berjaket hitam dan berhelm full face yang berjalan masuk dari kegelapan, ngeberesin urusannya, terus pulang gitu aja. Seolah-olah dia nggak pernah ada. Dan seolah-olah malam itu nggak pernah terjadi. Dan Titoke, yang cuman pulang kerja dan nongkrong di warung, nggak pernah pulang lagi setelah malam itu. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Saya Al pamit, dan terima kasih buat insiders yang udah nonton video ini sampai detik ini. Assalamualaikum.